Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Juanda dengan NIM 19059057. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah manajemen risiko dengan tema fungsi, tujuan, manfaat, dan tahapan-tahapan manajemen risiko. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas fungsi, tujuan, manfaat, dan tahapan-tahapan manajemen risiko, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah cara kita dalam mengatur, mengolah, serta mengorganisir setiap risiko-risiko yang akan terjadi atau yang akan dialami oleh setiap perusahaan atau badan usaha. Setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen risiko, selanjutnya kita harus juga mengetahui apa yang menjadi fungsi manajemen risiko tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan, yang mana perencanaan ini dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan dari manajemen risiko yang kita buat. Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko tersebut. Visi, misi, prosedur, dan kebijakan tersebut ditulis untuk memudahkan kita dalam pengarahan sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program-program manajemen risiko yang kita lakukan. Setelah kita melakukan perencanaan, kita memasuki tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan. Proses identifikasi dan pengukuran risiko ini diteruskan dengan manajemen mengelola risiko yang merupakan aktivitas operasional utama dari manajemen risiko. Setelah kita menentukan visi tadi, kita langsung mengelola dari manajemen risiko yang kita buat. Yang ketiga yaitu pengendalian. Pengendalian ini dalam manajemen risiko meliputi evaluasi. Setelah kita melakukan pengelolaan, pelaksanaan, kita harus melakukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan dengan secara periodik. Pelaksanaan manajemen risiko. Output pelaporan yang dihasilkan dari risk management dan umpan balik atau feedback. Selanjutnya kita juga harus mengetahui apa sih yang menjadi tujuan dari manajemen risiko tersebut. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu melindungi perusahaan. Dengan memberikan perlindungan terhadap perusahaan kita atau organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu mendorong manajemen agar proaktif. Di sini dalam melakukan mendorong manajemen agar bertindak proaktif itu dengan bertujuan agar mengurangi potensi risiko dan menjadi risk management sebagai sumber keunggulan pesaing dalam kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu bisa membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dalam pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya sebagai peringatan untuk berhati-hati. Berhati-hati di sini yaitu mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, karena hal tersebut
demi tercapainya tujuan yang diinginkan secara bersama. Selanjutnya yaitu sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasi pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen. Yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara membantu meningkatkan kinerja perusahaan tersebut dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebut dalam peta risiko. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses secara berkesinambungan. Selanjutnya kita juga harus memahami apa yang menjadi manfaat dari manajemen risiko. Manajemen risiko ini sangatlah penting untuk dilakukan dalam sebuah perusahaan. Karena manajemen risiko ini bisa mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi segala kondisi tertentu yang menyebabkan yang bisa membuat sebuah perusahaan mengalami kerugian. Jadi, dengan manajemen risiko tersebut memberikan manfaat-manfaat yang banyak bagi sebuah perusahaan. Salah satunya yaitu yang pertama, yaitu manajemen risiko bisa mencegah kegagalan. Sehingga dalam meningkatkan laba bisa dilakukan atau setidaknya kerugian perusahaan tidak terlalu besar. Yang kedua yaitu manajemen risiko bisa melindungi perusahaan dari risiko murni. Karena di sini kreditor, pelanggan, dan pemasok itu lebih menyukai perusahaan yang terlindungi. Mungkin dengan asuransi tertentu sehingga tidak langsung akan meningkatkan public image terhadap perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu manajemen risiko bisa memberikan informasi dan perspektif kepada pihak-pihak manajemen perusahaan tentang profil risiko serta perubahan yang mendasar tentang produk, pasar, lingkungan bisnis, dan perubahan lainnya yang diperlukan dalam proses manajemen risiko. Selanjutnya yaitu manajemen risiko bisa membuat cadangan yang memadai agar bisa mengantisipasi risiko yang terukur sehingga potensi kerugian yang relatif lebih besar bisa kita hindari dan bisa menjadi relatif kecil. Selanjutnya yaitu manajemen risiko bisa menghitung dan mengukur besarnya risk exposure dan menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu yang menjadi fungsi, tujuan serta manfaat dari manajemen risiko, selanjutnya kita harus mempelajari juga tahapan-tahapan apa yang perlu kita lakukan dalam melakukan manajemen risiko. Baiklah, adapun tahapannya, yang pertama yaitu lingkungan internal. Yang mana lingkungan internal ini berhubungan dengan lingkungan perusahaan tersebut, sehingga struktur organisasi perusahaan, budaya kerja, dan pendelegasian wewenang harus jelas dan tertulis agar manajemen risikonya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu penentuan sasaran. Apa sih yang menjadi sasaran dari manajemen risiko kita itu? Bagi setiap perusahaan harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas dari organisasi tersebut yang sudah dibentuk sehingga risiko yang mungkin terjadi lebih mudah diidentifikasi atau diakses dan dikelola sesuai tujuan yang telah dibuat.
Selanjutnya kita harus melakukan identifikasi peristiwa. Yang mana identifikasi ini dilakukan setelah tujuan organisasi dibuat. Setelah tujuan organisasi dibuat, perusahaan juga harus mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mengaruhi pencapaian dan strategi dalam kegiatan operasional. Hal ini yang berisiko mempengaruhi tujuan organisasi dan bisa menimbulkan efek positif dan negatif bagi setiap perusahaan. Selanjutnya kita harus melakukan penilaian risiko. Setelah kita mengidentifikasi peristiwa, kita harus juga menilai risiko yang telah kita lakukan. Penilaian risiko ini dilakukan untuk menilai dan mengatur serta mengukur seberapa besar sih kejadian atau keadaan yang bisa mengganggu pencapaian tujuan yang kita rancang pada awal tadi. Selanjutnya yaitu tanggapan risiko. Tanggapan risiko ini harus dilakukan oleh sebuah perusahaan setelah mengetahui hasil dari penilaian risiko tersebut. Perusahaan bisa melakukan beberapa langkah tindakan seperti menerima, memindahkan risiko, mengurangi, serta menghindari risiko sesuai dengan nilai risiko yang telah kita buat tadi. Langkah selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini juga harus dilakukan untuk menyusun kebijakan-kebijakan serta prosedur agar manajemen risiko bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita juga butuh informasi dan komunikasi. Karena di dalam manajemen risiko juga harus dilakukan informasi dan komunikasi yang baik, karena untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait dengan kualitas informasi yang tepat serta terarah dan alat komunikasi yang sesuai prosedur agar segala informasi tercapai dengan baik dan benar terhadap tujuan dari informasi tersebut. Selanjutnya kita harus juga melakukan pemantauan. Pemantauan ini harus dilakukan secara konsisten karena bisa menghindari pelaporan yang tidak lengkap serta berlebihan atau terjadinya kecurangan pemalsuan data yang tertentu. Setelah mengetahui secara mendalam tentang manajemen risiko, tentu akan mempermudah kita untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan keputusan dari pihak manajemen agar perusahaan yang kita bangun atau usaha yang kita bangun bisa terhindar dari risiko atau kerugian yang mengancam keberlangsungan perusahaan dan bisa mengancam hancurnya perusahaan yang kita bangun tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya Ari Juanda dari jurusan Manajemen Universitas Negeri Padang. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.